Berarti materinya sama apa sih berkaitan dengan materi kemarin Pak ya? Ya ini lebih di yang kemarin Sarul. Jadi sekarang kita kalau kemarin kita bicara mengenai usaha dan kalor, ada bagaimana apa itu perubahan fisika dan kimia yang akan kita cari pada hari ini ya. Oh ya, lebih sulit kayaknya ini Pak. Nah ini karena mungkin kalau kalian tiap hari menemui sesuatu yang berbeda, mungkin aja nanti bisa kita lihat dari sini apakah itu perubahan apa ini, perubahan apa itu. Nah, kita coba nanti kita bahas di materi kali ini. Sudah kelihatan? Oh ya. Ini ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nanti kita akan belajar mengenai apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia yang ada di sekitar lingkungan kita. Mungkin kalau kalian jalan-jalan dari rumah ke sekolah pernah melihat pernah melihat pagar yang berkarat, atau kalau kalian punya motor kemudian karatan, nah itu kalian bisa tahu kenapa sih seperti itu. Ya Pak, itu apa pagar di depan sekolah itu. Jadi ini ya tujuan pembelajaran kita, ini ya mengedukasi perubahan fisika dan kimia benar-benar yang ada di sekitar kita kan gitu. Nah, mungkin kalau kalian di pagar sekolah kalian mungkin pernah melihat gambar seperti ini. Coba Tama, ini gambarnya apa Tama? Pak gambarnya nggak ada. Nggak ada. Nggak nampak Pak gambarnya Pak. Coba saya tak. Tadi Pak kan sudah menjelaskan itu gambar pagar Ibu, Tama. Jadi gambar pagar itu kan berkarat dia. Kenapa bisa cepat berkarat padahal baru kemarin dipasang sama pihak sekolah gitu. Karena disiram air hujan maka berkarat mungkin Pak. Nah, tidak dicat ya, jadi sini lihat ada pagar berkawat. Kalau ini mungkin apa? Mungkin sudah tahu semua gambar ini. Sama mungkin gambar apa ini? Sudah kelihatan? Di layar saya nggak ada gambar Bapak. Nggak ada gambar. Ntar saya cobanya lagi ya. Nah, seperti ini kan? Sudah kelihatan? Sarul, bagaimana gambar apa ini? Bukankah gambar Bentar, Pak. Saya Tiap lilin. Ayo. Oke, nah ini mungkin kalau kalian ketika mati lampu, salah satu cara yang untuk mengganti lampu adalah ini. Nah, sekarang dari dua gambar itu, nah, kira-kira apa sih yang kalian tahu ada perubahan apa yang terjadi pada besi berkarat dan lilin itu? Nah, nanti akan kita pelajari pada pelajaran hari ini. Nah, ya. Dari dua gambar itu coba kalian mungkin bisa kira-kira merumuskan masalah, kira-kira apa sih yang membuat lilin itu cepat habis, atau pagar itu berkawat, atau lilin kalau habis itu apakah masih bisa digunakan lagi? Coba kalian pikirkan. Kira-kira rumusan masalah apa yang bisa kalian buat mengenai dua gambar itu? Sudah Pak. Sudah? Menemukan? Sudah Pak. Sisil mungkin sudah tulis ya? Iya. Nah. Bagaimana? Kemudian kalau kalian sudah tahu rumusan masalahnya, kita akan, kenapa?
Ya, setelah kita tahu kalian mungkin menuliskan penyebab itu apa yang membuat besi berkarat atau lilin itu kalau misalnya habis itu apakah bisa kembali lagi ke tempat ke semula. Kita coba akan melakukan yang namanya eksperimen sederhana mengenai masalah-masalah yang ada di tadi yang sudah saya jelaskan. Perubahan apa yang mungkin terjadi kalau besi berkarat, kalau misalnya knalpot itu kok bisa berkarat, perubahan tadi lilin yang sudah dinyalakan, apakah nanti bisa kembali menjadi lilin atau bagaimana kan gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dulu. Saya Pak, Ya, Pak Sahrul. itu cepat berkarat apa karena bahannya yang kurang berkualitas Pak ya? Ya, makanya nanti akan kita praktikum. Ya Pak. Siap. Kira-kira apa sih yang tertarik. kaya berkarat itu? Nah, kenapa lilin itu kok nanti mungkin hasil apa tetesannya mungkin masih apa bisa digunakan menjadi lilin atau bagaimana gitu ya? Oke ya. Ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok untuk eksperimen tadi ini ya. Ya, yang kelompok pertama nanti Sarul sama Sisil ya, jadi 1 kelompok. Kemudian kelompok 2 Seni sama Sayaro. Dan kelompok 3 nanti ada Tulis, Sri sama Tama. Ada yang keberatan dengan kelompoknya? Enggak, Pak. Ya, Pak. Saya pengen sama Kenapa? Yulia. Karena dia rajin Nggak orangnya. mau. Nggak mau, Pak. Sama Julia. Dia Ya. nggak mau bersihin kalau udah selesai langsung pergi dia tuh. Ya, jadi ini sudah saya pilih. Kenapa kok saya pilih ini sama ini? Saya yakin kalian semua anak rajin yang pintar. Saya yakin kalian bisa nanti melakukan eksperimen yang akan kita lakukan ya. Sederhana sekali. Ya, hanya cuma sedikit kok. Kita hanya butuh yang gitu ya. Ya Pak Guru, saya manut Pak Guru aja. Oke, ini ya. Coba ini saya bagian mengenai lembar aktivitas ya. Nah, ini lembar aktivitas akan kalian gunakan. Ini nanti ada 2 eksperimen ya. Ya, ini ya tujuan pertama adalah nanti mengidentifikasi perubahan kimia pada kertas dan lilin. Nanti yang nanti kita akan coba praktekkan. Kemudian yang kedua mengidentifikasi perubahan kimia. Oh, ini salah ini. Sebenarnya fisika ya. Fisika sama kimia ini. Mohon maaf ya. Jadi yang pertama nanti perubahan fisika pada kertas dan lilin. Yang kedua adalah perubahan kimia pada kertas dan lilin yang dibakar. Ini ya, nanti tujuannya ada yang belum mengerti tujuan kita eksperimen. Sudah Pak, dimengerti. Sudah, Pak. Jadi yang pertama tadi nanti ada perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Nah, kemudian ini langkah-langkahnya. Ya, kegiatan pertama adalah nanti ini sudah kalian bisa baca sendiri ya. Jadi ada kertas ya, nanti banyak adalah kertas. Iya, gunting, kertas, sama lilin nanti ya. Jadi yang kita pertama, kalian gunting kertas menjadi kecil-kecil dan amati bentuk yang terjadi. Kemudian yang kedua, lilin dibakar, kemudian juga amati apa yang terjadi. Oke, siap melakukan eksperimen? Oke, 5 menit untuk melakukan eksperimen ini. Silakan. Siap, Pak. Pak, lilinnya habis, Pak. Boleh minta lagi nggak, Pak? Lilinnya habis. Iya, buat mainan ya, Pak. Itu ditiup, terus dimatiin, tiup lagi, nyalain lagi sama Sahrul, Pak. Habis punya saya, Pak. Kan ya, nanti kita cari lagi. Yang penting kalian sudah terbakar ya lilinnya ya. Nah, itu bisa kalian amati yang ada di belakang gitu. Indi minta ya. Ada yang kesulitan? Iya, Yulia. Sama bagaimana kesulitan Anda untuk eksperimen ini? Pak, Ya. sudah siap, Pak.
Oke, sudah siap? Oke, ya. Itu yang pertama. Nah, nanti ada dua. Setelah kalian nanti eksperimen yang pertama, sekarang coba yang kedua. Ini yang kedua adalah ya, yang pertama bakar lilin hingga sumbu terbakar dan menyentuh batang lilin. Kemudian amati sumbu lilin yang sudah dibakar. Apa yang terjadi pada sumbu lilin itu? Yang kedua, coba terus saja dibakar. Nah, kemudian juga amati kira-kira apa yang terjadi, apa ada perubahan warna atau apa gitu. Oke ya, kegiatan dua silakan dilakukan ya. Juga waktunya 5 menit. Gimana Sarul? Ada kendala? Soal kegiatan yang kedua ini agak sulit, Pak ya. Kalau yang pertama tadi mudah, Pak. Oke, mungkin Sulis Belajar. memberi contoh untuk Sarul. Apakah benar sulit gitu? Sarul tuh cuman mainan kok Pak, dia tuh sukanya main-main. Ya, Kalau saya Jewer, kerjakan Pak. gimana? Pak Jewer, Pak, telinganya Sarul Pak, boleh nggak? Sarul sukanya main-main, Pak. Kira-kira ada kesulitan nggak untuk kegiatan kedua? Enggak, Ini Pak, kan gampang, Pak. Tinggal potong-potong kertas kecil-kecil, disobek aja bisa ini, Pak, saya. Nah, jadi yang tadi kan Jangan bikin rambut loh. dibakar, disobek-sobek jadi kecil, lilin dibakar, kemudian sisanya dilihat di cawan itu cairan bagaimana. Nah, yang kedua ini lilinnya dibakar sampai nanti menyentuh batang lilinnya, kertasnya dibakar. Nah, kira-kira setelah itu kalian amati. Sudah ya, oke. Untuk kita coba nanti kegiatan yang pertama, ya kita coba, ya. Coba kelompoknya seni dan Sayaro, kira-kira untuk kegiatan yang pertama, ketika kertas besar digunting jadi kecil, apakah ada perubahan? Tidak, Pak, cuma jadi kecil-kecil, berubah jadi kecil-kecil. Jadi kecil-kecil ya. Kelompok yang lainnya, mungkin Sri, bagaimana Sri? Hasil kerjamu juga? Sri ngantuk Pak. Waduh Sri, ayo Sri, jangan ngantuk dong. Teman-temannya ini sudah serius eksperimen. Sri cuci muka dulu sana. Pak, kelompok saya Pak. Ya siapa mungkin? Apakah berbeda dari saya tadi? Kalau misalnya kertas besar digunting, apakah ada perubahan? Saya Pak, boleh enggak Pak? Saya Pak. Kelompok Boleh. saya. Boleh. Itu Pak, ada perubahan sih Pak, tapi cuman ukurannya aja. Tadinya kan besar, sekarang jadi kecil-kecil. Terus saya buat kotak-kotak, ada yang segitiga gitu Pak, biar menarik. Jadi cuman berubah ukurannya aja sih Pak, kalau kertas digunting-gunting. Berarti namanya menjadi kertas kecil ya Yulia ya? Iya, gitu ya? kecil-kecil. Oke. Kira-kira hanya berubah fisik aja ya? Berubah fisik ya, dari yang besar kemudian menjadi kecil kan gitu ya? Itu ya. Bagaimana kalau lain mungkin ada perbedaan? Sama bagaimana? Oh, paham. Sekarang sudah paham, Pak. Nah, gitu ya. Jadi dari hasil teman tadi, yang kertas besar nanti digunting menjadi kecil itu hanya apa? Berbeda wujudnya aja. Ukurannya saja, Pak. Ukurannya yang Fisiknya berubah. tetap kertas Pak, iya. Ya. Oke, yang kedua untuk misalnya lilin yang dibakar. Ya. Bagaimana? Apakah sifat materinya berubah?
Itu Pak. Ya, Pak. Jadi itu. Jadi meleleh Pak, tapi terus Mana waktu didiamkan dia memadat lagi ya Pak. Tak sumet, tak nyalain bisa lah gitu Pak. bisa. Masih ada sumbernya ya, dia masih bisa memadat lagi. Cuman bentuknya udah jelek Pak, nggak kayak tadi semula itu kan Bentuknya beda. Beda apa ya? Nah, itu ya. Jadi kalau lilin tadi memang ada tetesannya. Kalau kita diamkan, ternyata tetap memadat lagi. Nah itu kalau misalnya kalau dikasih sama lilin tadi subuh lagi, ternyata masih bisa dinyalakan. Mungkin kelompok lain beda hasilnya. Bagaimana sih punyamu? Iya Pak, hasilnya sama tadi kayak teman-teman. Sama ya? Ya sama Pak. Itu ya. Yang bagaimana? Ada yang beda? Oke ya itu ya. Itu kegiatan pertama. Jadi kesimpulannya apa kegiatan pertama mungkin? Ada bisa menyimpulkan enggak? Saya mau nanya. Oke, ya, Sarul apa? Berarti kegiatan ini berhubungan dengan perubahan fisika, Pak ya? Nah, kamu tahu gitu loh. Jadi kesimpulannya apa, Sarul? Kesimpulan enggak dari kegiatan yang pertama ini? Yang pertama dari kertas besar jadi kecil. Iya, perubahan secara fisika, Pak. Ya, betul. Oke. Kalau kegiatan kedua tadi kayaknya perubahan kimia, Pak ya? Atau kebalik, Pak? Sekarang kita yang pertama dulu aja, Sarul. Iya. Nah, jadi Sarul tadi menyimpulkan bahwa ini yang berubah hanya fisiknya saja ya, tetapi secara itu tidak beda. Kertas besar hanya kertas kecil, kemudian hasil cairan dari lilin yang terbakar nanti bisa menjadi lilin lagi. Nah, itu ya. Oke, sekarang yang ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan ke kegiatan kedua. Untuk kegiatan pertama. Enggak, Pak. Tidak ada. Baik, sekarang kegiatan yang kedua ya. Tadi setelah kertas kecil, sekarang kertasnya dibakar. Lalu amati warna kertas. Kemudian sumbu lilin yang sudah dibakar. Apa yang terjadi pada sumbu lilin itu? Sudah selesai semua kegiatannya? Bentar, Pak. Sudah, Pak. Dikit lagi, Pak. Oke, baik. Sekarang saya coba kelompoknya Tama. Ya. Bagaimana hasil eksperimenmu untuk kertas yang dibakar atau sumbu lilin yang dibakar? Coba kamu utarakan. Hasil eksperimen kelompok kami, Pak, sama seperti kelompok yang lain, Pak. Apa Tama sebutin? Apa? Kelompok yang lain belum maju. Nyontek itu Tama. Yang pertama. Wah. Yang serius, jangan tidur aja ya. Iya Tama itu Pak. Wah. Karena kami kurang paham, Pak. Tanya, makanya kalau kurang paham tuh tadi disuruh tanya nggak tanya. Pokoknya ya, sama lah jawaban kami gitu aja, Pak. Oh, kok enak kamu gitu aja. Coba Sulis, mungkin setelah eksperimen ini kira-kira apa yang terjadi pada sumbu lilin yang dibakar sama kertasnya itu? Sulis? Sama Pak, jadi kertas yang dibakar nanti itu jadi abu. Terus lilin yang dibakar itu juga nanti jadi abu Pak. Oke. Berubah, sudah berubah. Nah, ya. Seni mungkin tadi, mungkin belum dengan soalnya ada seni. Bagaimana eksperimen keduanya? Kenapa Pak yang kedua? Yang kedua kan ini tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Nanti eksperimen kedua adalah nanti kertas itu dibakar, apa yang terjadi, kemudian sumbu lilin dibakar, apa yang terjadi setelah kalian melakukan eksperimen tadi. Saya konsen soalnya Sarul ribut di samping saya, makanya nggak bisa saya tadi. Kelompok saya jawab Pak, saya. Tadi seni keluar Pak. Jadi hasil eksperimen kami yang kedua, kalau kertas dibakar itu jadi abu Pak, tidak seperti kertas lagi sama kayak sumbu lilin.
Tadi kalau habis dibakar dia abu. Tadi seni Ya. keluar Pak, pergi pipis. Ya, betul Sisil ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Sisil bahwa nanti ketika kertas dibakar nanti berubah warna. Lihat seni itu, lihat kelompoknya, ya. Kemudian sumbulin juga dibakar Ya, itu, Pak. lihat kelompoknya bagaimana itu hasilnya. Nah, itu ya. Ya, jadi sudah ada kegiatan yang kalian lakukan, coba kalian simpulkan. Hasil pengetahuan kalian tulis di kolom ini ya. Kemudian tulis kesimpulannya. Ya, saya kasih waktu 5 menit lagi, silakan ditulis. Jadi yang kegiatan pertama tadi, kertas gunting itu menjadi apa? Kemudian lilin yang dibakar, bagaimana perubahannya? Kemudian yang kedua, kegiatan kedua, kalau kertas dibakar itu berubah menjadi apa? Kemudian yang juga sumbul yang dipakai itu menjadi apa? Tuh. Ya, Pak. Udah ya, coba Sisil ditulis di sini hasil pengamatan kegiatan 1 dan 2 tadi bagaimana? Sisil nggak dengar suaramu. Ya Pak, ditulis dulu Pak, baru dipresentasi. Coba kamu tulis di sini, tadi kan sudah eksperimen. Nah, sekarang tuliskan hasil pengamatan mengenai kegiatan 1 dan kegiatan 2. Oke, baik Pak. Sudah Pak. Udah? Apa hasilnya untuk kegiatan pertama? Untuk kegiatan pertama, setelah lilin dibakar, lilin itu hanya berubah bentuk. Ya. Bentuknya mungkin jadi ini Pak. Kemudian kertas tadi pas dipotong-potong tidak berubah, cuman ukurannya jadi kecil. Kalau yang kedua tadi ketika kertas dibakar, dia nggak jadi kertas lagi, jadi sudah jadi abu. Begitu juga dengan sumbu lilin. Jadi pas dibakar habis Pak, jadi abu. Oh ya. Ya, bagus ya, itu komunikasi sangat bagus. Coba, mungkin ada yang lainnya beda dengan punyanya Sisil? Sama, Pak. Untuk pengamatan Anda? Atau sama? Sama, Pak, iya. Oke, bagus ya. Jadi, tadi sudah dijelaskan eksperimen, ketika kertas digunting itu nanti hanya berubah bentuk aja, jadi besar menjadi kecil. Sama dengan kalau lilin dibakar itu hanya berubah bentuk. Ya, jadi kalau sudah leleh, tetap bentuk padat seperti lilin, warnanya juga sama. Kalau lilinnya putih, warnanya putih. Kemudian yang kedua, dari hasil eksperimen kalian ternyata ada perubahan, ya. Yang tadi awal kertas kalau dibakar sudah menjadi abu. Kira-kira nanti bisa kembali tidak menjadi kertas? Kalau sudah menjadi abu? Nggak bisa Pak. Tidak, Pak. Nggak bisa ya. Berarti fisiknya sudah berubah enggak? Fisiknya berubah. Fisiknya. Enggak, Pak. Tadinya kertas jadi Berubah enggak kalau kertas menjadi abu? Nah, sudah berubah fisiknya. Sama dengan Jadi hitam. Jadi tidak bisa kembali kan? Nah, sama dengan tadi nanti kalau sumbu pada lilin. Kalau sudah dibakar ya tidak bisa kembali. Oke ya, dari itu kesimpulannya bagaimana mengenai perubahan-perubahan itu? Hubungkan dengan perubahan fisika dan kimia. Ini Pak. Untuk kegiatan pertama bagaimana? Kalau yang pertama, perubahan kesimpulannya adalah ternyata perubahan fisika itu tidak hanya berubah bentuk, tidak merubah zat menjadi baru. Nah, kalau yang kimia, dia berubah menjadi zat baru dan tidak bisa kembali ke semula. Kayak kertas tadi, Pak. Kalau sudah jadi abu, nggak bisa jadi kertas lagi. Begitu. Iya, ya. Jadi dari temanmu sudah menyimpulkan, tadi katanya kalau kertas digunting itu hanya berubah bentuknya aja. Hanya fisiknya yang berubah dari besar menjadi kecil. Yang kedua,
kalau kertas dibakar nanti menjadi abu, nanti fisiknya sudah berubah. Nah, itu yang dinamakan perubahan kimia tadi. Itu sudah bukan itu. Itu ya. Ada yang tanyakan, mungkin dari sini ada yang belum mengerti mengenai perubahan fisika dan kimia? Paham, Pak? Paham. Berarti Sudah paham, Pak. mau nanya Iya, ini. Pak, saya paham. Gimana, Sahrul? Berarti pagar tadi itu perubahan fisika, Pak ya? Terus lilin perubahan kimia ya? Nah, ini coba sekarang. Dulu. Tadi yang pertama tadi